Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri Channel. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara like dan subscribe video kami. Anton tidak pernah menyangka akan mendapatkan warisan rumah dari pamannya yang bernama Surya. Lelaki tua itu meninggal dengan cara yang misterius. Dia ditemukan membusuk di dalam kamar dengan mata melotot ketakutan. Mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rumah itu terletak di pinggiran kota, jauh dari pusat keramaian. Rumah tua bergaya kolonial dengan cat yang mengelupas, jendela besar yang retak, dan pekarangan yang dipenuhi ilalang liar. Tetangga di sekitar selalu menghindari rumah itu, dan mereka menyebutnya sebagai rumah pesugihan. Namun, Anton bukan orang yang percaya takhayul. Ia menganggap cerita-cerita tentang rumah itu sebagai bualan belaka. Bersama istrinya yang bernama Siska, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah itu dan melihat apakah masih layak ditempati atau dijual. Saat Anton dan Siska tiba di rumah tersebut, mereka disambut oleh seorang pria tua bernama Herman. Dia adalah ketua RT di daerah tersebut. Wajahnya penuh keriput, sorot matanya tajam, dan ada rasa khawatir yang terpancar di wajahnya. Apa kalian benar-benar ingin masuk ke rumah ini? Tentu saja, ini rumah peninggalan paman saya. Saya harus melihat kondisinya. Pak Herman menarik napas panjang. Rumah ini terkenal sangat angker dan sudah banyak memakan korban. Jika kalian memutuskan tinggal, kalian harus sangat berhati-hati. Siska merinding. Ia melirik ke arah rumah tua itu. Entah mengapa, sejak mereka tiba, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari dalam rumah. Meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Anton tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Saya tidak percaya hal-hal begitu, Pak. Palingan, ini hanya rumah tua biasa. Pak Herman menggeleng. Ia menepuk bahu Anton, lalu memberikan secari kertas kuning kecoklatan yang sudah usang. Kalau kalian tetap mau masuk, bacalah ini. Tapi jangan sampai lupa satu hal. Jangan pernah tidur di kamar utama. Setelah mengatakan itu, Pak Herman berjalan pergi dengan langkah berat, seolah menyesali sesuatu. Anton dan Siska berdiri di depan rumah, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Siska menggenggam lengan suaminya. Aku nggak yakin ini ide yang bagus, Mas. Anton tersenyum menenangkannya. Kita lihat dulu aja, kalau memang nggak nyaman, kita jual. Dengan langkah mantap, Anton membuka pintu gerbang yang berkarat. Rantainya sudah putus, seolah sudah ada yang masuk sebelum mereka. Saat mereka sampai di depan pintu utama, sesuatu membuat bulu kuduk Siska berdiri. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Tiba-tiba, angin dingin menerpa wajah mereka, membawa bau anyir yang aneh. Siska menelan ludah. Anton yang masih berpikir logis, mengira mungkin engsel pintu sudah rapuh. Ia pun masuk lebih dulu. Di dalam, suasana rumah sangat sunyi. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Perabotan masih utuh, meski berdebu. Di sudut ruangan, ada meja kayu besar dengan kain putih, menutupi benda-benda di atasnya. Tiba-tiba, terdengar bunyi aneh dari dalam rumah. Siska menoleh ke Anton dengan mata melebar. Mas, itu suara apa? Ucapnya dengan terkejut. Anton mencoba tetap tenang. Mungkin tikus. Tapi perasaan tidak nyaman semakin kuat. Siska merasa seolah ada mata yang mengintai mereka dari kegelapan di dalam rumah. Saat berjalan ke ruang tamu, Anton melihat sebuah rak buku tua. Ia menarik satu buku yang tampak paling usang. Judulnya samar, tetapi ada tulisan tangan di dalamnya. Pesugihan, jangan lupakan tumbalnya. Anton mengger niat. Ia hendak menunjukkan buku itu pada Siska,
ketika tiba-tiba lukisan di dinding bergeser sendiri. Lukisan itu menampilkan wajah seorang pria tua yang matanya hitam pekat. Perlahan, bibir dalam lukisan itu seperti membentuk senyuman. Siska menjerit dan mundur selangkah. Mas, aku nggak mau tinggal di sini. Rumah ini nggak beres. Anton, meski juga ketakutan, mencoba bersikap rasional. Mungkin ini cuma ilusi. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih banyak, terdengar suara bisikan halus di telinganya. Kalian sudah datang. Sekarang kalian tak akan bisa pergi. Anton merinding. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Siska sudah gemetar ketakutan. Mas, kita harus keluar sekarang juga. Tapi sebelum mereka bisa melangkah, pintu utama tertutup dengan keras, seolah ada yang mengunci mereka dari dalam. Anton mencoba menariknya, tetapi pintu tidak bisa terbuka. Anton dan Ayu merasakan kengerian yang mendalam. Saat ini, mereka dalam posisi yang sangat mencekam karena pintu tidak bisa dibuka. Hari sudah mulai gelap dan hujan mulai turun. Mereka tidak punya pilihan selain tetap berada di rumah itu malam ini. Anton berusaha menghubungi teman-temannya, Doni, Rina, dan Bayu, agar datang untuk membantu mereka. Tapi pesan yang dia kirim belum mendapat balasan. Namun malam itu kejadian aneh mulai semakin terasa. Siska mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal mereka hanya berdua di rumah itu. Anton mencoba memeriksanya, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Tepat pukul 3 dini hari, suara ketukan pelan kembali terdengar dari dalam dinding kamar mereka. Siska menutup telinganya, mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras. Anton mengambil senter dan mendekati dinding tempat suara itu berasal. Ia mengetuk balik dinding tersebut. Saat itulah sesuatu mengetuk balik lebih keras. Lalu terdengar suara yang sangat mengagetkan mereka. Kami lapar. Anton merinding. Ia mundur dengan wajah pucat. Saat ia berbalik, ia melihat Siska berdiri di tepi tempat tidur dengan wajah ketakutan, menatap ke arah cermin di sudut ruangan. Di dalam cermin itu, ada sesosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala, menatap balik ke arah mereka. Siska menjerit. Anton berusaha menarik istrinya keluar kamar, tetapi pintu tidak bisa dibuka. Angin dingin menerpa mereka, dan suara bisikan semakin keras di seluruh ruangan. Malam itu, mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka bukan satu-satunya penghuni di rumah ini. Anton berusaha menarik Siska menjauh dari cermin, tetapi tubuh istrinya seakan membeku. Matanya terpaku pada bayangan hitam besar di dalam pantulan. Mas, makhluk itu menatap kita. Suara Siska bergetar, hampir tidak terdengar. Anton menelan ludah, mencoba tetap berpikir rasional, tapi keringat dingin sudah membasahi punggungnya. Bayangan itu berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Namun, mata merahnya bersinar, menembus kegelapan dalam cermin. Lalu, tanpa peringatan, ia tersenyum. Seketika, lampu di kamar mereka padam. Tiba-tiba, suara keras datang dari dinding di belakang mereka. Anton tersentak dan langsung menarik Siska ke pintu. Kita harus keluar dari kamar ini. Anton mencoba memutar gagang pintu, tapi tidak bisa dibuka. Seperti ada yang menguncinya dari luar. Siska menangis ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat. Di balik punggung mereka, cermin itu mulai bergetar. Bayangan hitam di dalamnya bergerak, mendekat, semakin dekat. Suara benturan dari dalam dinding semakin keras. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti ada sesuatu yang mencoba menerobos keluar. Anton berteriak panik. Ia menggedor pintu sekencang-kencangnya
"Buka pintunya!" Tiba-tiba, cahaya kembali menyala. Semua suara menghilang. Cermin kembali seperti semula, menampilkan pantulan mereka yang ketakutan. Tidak ada lagi bayangan hitam. Tidak ada suara di dalam dinding. Pintu kamar mereka pun kini bisa dibuka dengan mudah. Anton dan Siska saling bertatapan. Napas mereka masih tersengal-sengal. Seakan apa yang terjadi barusan hanya mimpi buruk. Tapi mereka tahu itu nyata. Mereka tidak sendiri di rumah ini. Pagi harinya, suasana rumah masih terasa dingin meski matahari telah muncul. Anton dan Siska hampir tidak tidur semalaman. Saat duduk di ruang tamu, mereka kembali mendengar suara dari dalam dinding. Kali ini lebih pelan. Siska menatap suaminya. Mas, pokoknya aku nggak mau tinggal di sini. Kita jual aja rumah ini. Anton mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu menjual rumah ini tidak akan mudah. Siapa yang mau membeli rumah yang sudah dikenal sebagai tempat angker seperti ini? Tidak lama kemudian, suara mesin motor terdengar. Doni, Rina, dan Bayu akhirnya datang untuk membantu mereka. Rina turun dari motornya dengan ekspresi tidak nyaman. Ia memeluk tubuhnya sendiri dan bergumam, Tempat ini auranya buruk banget. Bayu menertawakannya. Kamu selalu sensitif sama hal-hal mistis, Rin. Ini cuma rumah tua biasa. Tapi Rina tetap gelisah. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu di rumah ini sedang mengawasi mereka. Saat mereka bertemu, Anton dan Siska menjelaskan apa yang mereka alami semalam. Setelah berbicara panjang lebar, mereka memutuskan untuk membersihkan rumah tersebut agar nantinya Anton dapat menjual rumahnya. Doni membuka sebuah lemari tua di ruang makan. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku catatan usang dengan sampul kulit yang telah mengelupas. Lalu dia membaca tulisan, "Pesugihan, jangan lupakan tumbalnya." Doni membaca dengan suara pelan, lalu tertawa kecil. "Astaga, beneran ada buku beginian. Udah kayak di film horor." Anton yang berdiri di dekatnya mengambil buku itu dan membolak-balik halamannya. Ada banyak tulisan tangan. Beberapa sudah memudar. Lalu, di salah satu halaman, ada kalimat yang membuatnya merinding. "Mereka masih ada di sini. Mereka tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu." Anton menelan ludah. Ia merasa seakan buku ini tidak hanya sekadar catatan, melainkan peringatan. Sementara itu, Bayu yang sedang membersihkan debu di lantai menemukan jejak kaki kering berwarna kehitaman. Jejak itu bukan berasal dari mereka. Ukuran kakinya terlalu kecil, seperti milik seorang anak. Tapi tidak ada anak-anak di rumah ini. Kalian lihat ini?" tanya Bayu sambil menunjuk jejak tersebut. Semua menoleh. Jejak itu tampak berawal dari dalam dinding dan berakhir tepat di depan tempat Bayu berdiri, seolah sesuatu baru saja keluar dari sana. Sore harinya, saat membersihkan lantai atas, Rina tiba-tiba berhenti. Ia berdiri kaku di depan sebuah pintu kamar yang sudah lama tidak dibuka. Anton yang melihatnya langsung bertanya, "Kenapa, Rin?" Rina tidak menjawab. Wajahnya pucat. Ia hanya menunjuk ke arah pintu itu. Lalu mereka semua mendengar suara itu. Suara ketukan dari dalam dinding muncul lagi. Anton mendekat dengan hati-hati. "Mungkin tikus," katanya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi kemudian, suara itu berubah. Tolong. Sebuah suara lirih terdengar dari dalam dinding. Tolong. Aku. Siska langsung mundur dengan wajah ketakutan. Mas, itu suara manusia. Ada orang di dalam dinding. Bayu, yang penasaran, langsung meraba dinding tersebut. Dinding tersebut terasa dingin saat ia memegangnya. Doni mencoba menempelkan telinganya ke dinding. Saat itu juga, matanya melebar ketakutan
dan ia langsung mundur. Ada yang bernafas di dalam sana. Mereka semua membeku, lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Jangan buka, jangan bebaskan mereka. Tiba-tiba, sesuatu dari dalam dinding menggedor keras-keras. Dinding itu bergetar akibat gedoran tersebut. Mereka semua mundur dan napas mereka tertahan. Lalu, tanpa peringatan, salah satu papan kayu di dinding terlepas dengan sendirinya. Di baliknya, terlihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sepasang tangan kecil yang telah membusuk mencakar-cakar dengan keras. Siska menjerit sejadi-jadinya. Rina langsung jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Anton dan Bayu saling berpandangan ketakutan. Doni, yang biasanya skeptis, hanya bisa bergumam dengan suara gemetar. Ya Tuhan, apa yang sudah terjadi di rumah ini? Mereka belum sadar bahwa setelah papan dinding itu terbuka, sesuatu telah bebas. Dan malam ini, rumah itu akan semakin haus akan nyawa. Anton, Siska, Doni, Rina, dan Bayu berdiri terpaku. Napas mereka tertahan. Sepasang tangan kecil yang membusuk menjulur keluar dari lubang dinding yang terbuka. Jari-jarinya mencakar udara, seolah berusaha meraih sesuatu. Siska menggenggam lengan Anton erat-erat, tubuhnya gemetar. Mas, kita harus pergi dari rumah ini. Tapi Anton masih diam, matanya terpaku pada pemandangan mengerikan di hadapannya. Siapa yang dikubur di dalam dinding ini? Tiba-tiba, tangan itu menghilang, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tangan membusuk itu menyusut ke dalam kegelapan, hanya menyisakan lubang menganga di dinding. Gelap dan pekat seperti mulut yang terbuka. Kemudian, terdengar suara bernapas dari dalam sana. Pelan, serak, panjang. Doni mundur selangkah. Suaranya tercekat. Ada yang bergerak di dalam sana. Sebelum ada yang bisa merespons, udara di dalam ruangan mendadak menjadi sangat dingin. Nafas mereka berubah menjadi uap tipis. Dan bulu kuduk mereka berdiri. Lalu, tanpa peringatan, sebuah suara keras datang dari lantai bawah. Seperti benda berat yang jatuh. Mereka semua saling pandang. Rina menelan ludah. Anton dengan langkah berat memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Perlahan mereka turun ke lantai bawah, dan di sanalah mereka melihatnya, sebuah cermin besar di ruang tamu yang telah retak. Anton mendekati cermin itu dengan hati-hati. Ia bisa melihat pantulannya sendiri di sana. Wajahnya tampak pucat dan tegang. Siska, Doni, Rina, dan Bayu berdiri beberapa langkah di belakangnya. Kenapa bisa retak? Tanya Bayu dengan suara pelan. Tapi tak ada satupun yang menjawab. Anton mendekat sedikit lagi. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Ada orang lain di cermin itu. Di belakang mereka, bayangan hitam dengan mata merah menyala berdiri diam di ujung ruangan. Anton langsung berbalik. Tapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Ia menelan ludah dan menoleh kembali ke cermin. Bayangan itu masih ada di sana. Dan kali ini, ia mulai bergerak. Perlahan, bayangan hitam itu melangkah maju, semakin dekat ke arah mereka. Tetapi anehnya, mereka semua tidak ada satupun yang bergerak. Itu hanya terjadi di dalam cermin. Mas, ayo cepat kita pergi dari sini. Suara Siska bergetar, hampir menangis. Anton mundur, tapi matanya masih tertuju pada cermin. Ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Saat bayangan itu semakin dekat, refleksi mereka berubah. Wajah Anton dalam pantulan cermin kini pucat dengan mata kosong. Siska dalam cermin menangis darah. Rina, Doni, dan Bayu tampak seperti mayat. Kulit mereka membiru, mata mereka kosong. Bayangan hitam itu berhenti tepat di belakang Anton
di dalam pantulan cermin. Kau milik kami. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terlihat menarik tubuh Anton ke arah cermin. Siska berteriak dan mencoba menariknya, tetapi semakin ia menarik, semakin kuat tarikan dari dalam cermin. Anton merasakan tubuhnya seperti tersedot ke dalam kaca. Kakinya mulai kehilangan keseimbangan. Tangannya menempel ke permukaan cermin, tapi refleksinya di dalam kaca. Anton tersenyum lebar. Senyum yang sangat tidak normal. Lepaskan dia. Rina berteriak, lalu menarik tangan Anton dengan sekuat tenaga. Anton terjatuh ke lantai. Seketika, suara-suara itu menghilang. Cermin tetap diam, hanya pantulan biasa yang terlihat. Mereka semua terengah-engah. Siska menatap cermin itu dengan ketakutan. Kita harus memecahkan cermin itu. Anton mengangguk. Ia mengambil kursi dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dengan penuh tenaga, ia menghantamkan kursi itu ke cermin. Cermin itu pecah berkeping-keping. Pecahannya jatuh ke lantai, berserakan di mana-mana. Mereka semua terdiam sejenak, mendengar apakah sesuatu akan terjadi. Anton menarik napas lega. Apa semua sudah selesai? Tapi Doni, yang masih memandangi pecahan kaca di lantai, tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Ini belum selesai." Semua menoleh padanya. Doni menunjuk ke salah satu pecahan cermin yang lebih besar di lantai. Anton membungkuk dan melihatnya. Dan di sana, di dalam pecahan kaca itu, mata merah itu masih menatap mereka. Lalu, bayangan hitam itu tersenyum. Pintu kembali terkunci dari luar, dan mereka tidak bisa keluar dari rumah pesugihan itu. Malam itu, mereka memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Tak ada yang mau berpisah. Setelah kejadian tadi, mereka berusaha tidur, tetapi suara-suara aneh terus terdengar dari dalam rumah. Suara ketukan, suara langkah kaki, bisikan dari balik dinding. Tepat pukul 3 dini hari, Siska terbangun karena merasakan sesuatu yang dingin menyentuh wajahnya. Saat ia membuka mata, dadanya langsung sesak. Anton tidak ada di sampingnya. Jantungnya berdegup kencang. Dengan napas tertahan, ia menoleh ke arah lantai. Dan di sana, di antara pecahan cermin yang sudah mereka pecahkan, Anton sedang duduk dengan mata kosong, menatap ke dalam pecahan cermin. Bibirnya berbisik tanpa suara. Siska langsung mengguncang tubuhnya. Mas, bangun mas. Anton terperanjat dan tersadar. Matanya memerah. Aku melihat sesuatu di sana. Siska menangis dan memeluk suaminya. Semua yang lain terbangun, menatap Anton dengan khawatir. Doni menghela napas. Kita nggak bisa tetap di rumah ini. Mereka semua sepakat. Besok pagi, mereka harus bisa meninggalkan rumah ini. Sinar matahari menyelinap melalui jendela ruang tamu. Tetapi kehangatannya sama sekali tidak mengusir kengerian yang menyelimuti rumah itu. Malam tadi, Anton terduduk di lantai, memandangi pecahan cermin dengan mata kosong dan berbisik entah apa. Kini, ia duduk diam di sofa dengan wajah pucat, seakan masih terperangkap dalam sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Siska menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkannya. Mas, kita pergi hari ini ya. Kita tinggalkan rumah ini. Anton tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Tetapi tatapannya kosong. Doni, Rina, dan Bayu berdiri tak jauh dari mereka. Wajah mereka sama-sama tegang. Mereka semua merasakan ada sesuatu yang salah. Kita harus pergi sekarang, kata Doni, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Setuju. Bayu mengangguk. Aku nggak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Rina menoleh ke arah pecahan cermin yang masih berserakan di lantai. Meskipun sudah hancur, bayangan hitam itu masih ada di sana tadi malam. Ia bergidik dan mengalihkan pandangannya. Ayo cepat, beresin barang-barang. Kita keluar dari sini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mereka segera bergerak, mengemasi barang-barang seadanya. Tidak ada yang berbicara banyak, tetapi rasa tegang yang mencekam
memenuhi ruangan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tidak semua dari mereka akan keluar dari rumah itu hidup-hidup. Saat semuanya siap, Doni berjalan menuju pintu depan. Ia menggenggam gagang pintu dan mencoba membukanya. Tidak bisa. Pintu masih tidak bisa dibuka. Ia mengerutkan kening dan mencoba lagi. Kali ini dengan lebih keras. Pintu itu tidak bergerak sama sekali. "Hei, ini kenapa?" tanyanya. Berusaha tetap tenang, Bayu maju dan mencoba membantunya. Namun, meskipun sudah didorong dan ditarik dengan sekuat tenaga, pintu itu tetap tidak bergerak. Rina menelan ludah. Jangan bilang kita masih terkunci di dalam rumah terkutuk ini. Anton berdiri dan berjalan ke arah mereka. Dengan suara serak, ia berkata, "Coba jendela." Mereka semua berpencar, mencoba membuka jendela satu persatu. Tidak ada satupun yang bisa dibuka. Seolah-olah rumah itu tidak mengizinkan mereka pergi. Siska mulai panik. "Mas, kita terjebak di sini." Anton menoleh ke Doni. "Pecahkan jendelanya." Tanpa pikir panjang, Doni mengambil kursi dan melemparkannya ke kaca jendela. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Kursi itu mental kembali, seolah menabrak dinding baja tak terlihat. Tidak ada satu goresan pun di jendela. "Gila, ini apaan?" Bayu berteriak. Jantung mereka mulai berdegup kencang. Mereka benar-benar terperangkap. Dan saat itulah mereka menyadari suasana rumah mulai berubah. Langit mendadak gelap. Udara menjadi lebih dingin. Suara dari dalam dinding mulai terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti sesuatu yang ingin keluar. Rina yang berdiri di tengah ruangan tiba-tiba memegang kepalanya. Ia mengerang kesakitan. Tubuhnya bergetar. Siska segera berlari ke arahnya. "Rina, kenapa?" Tapi Rina tidak menjawab. Ia memejamkan mata. Napasnya memburu. Lalu tiba-tiba, ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Kalian sudah mengambil sesuatu yang bukan milik kalian. Semua orang membeku. Doni menatapnya dengan wajah ngeri. "Rina, kamu kenapa?" Tapi Rina tidak merespons. Bibirnya terus bergerak sendiri. Kalian membangunkan mereka, dan sekarang mereka lapar. Siska mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Rina perlahan membuka matanya. Dan saat itulah mereka melihatnya. Mata Rina bukan lagi matanya. Penuh kegelapan. Kosong. Dan di dalamnya ada sesuatu yang bergerak. Anton berusaha menarik Rina dari tengah ruangan, tetapi tubuhnya terangkat sendiri ke udara. Rina berteriak. Tetapi teriakan itu bukan dengan suaranya. Bayu mencoba menariknya, tetapi tiba-tiba sesuatu yang tak terlihat melemparkannya ke dinding. Bayu jatuh dengan darah mengalir dari kepalanya. Doni menoleh ke arah Anton dan Siska. "Kita harus bantu dia." Tetapi Rina kini melayang lebih tinggi. Tubuhnya berputar dan sesuatu keluar dari mulutnya. Asap hitam pekat. Asap itu berputar-putar di udara. Kemudian dengan cepat masuk kembali ke dalam tubuh Rina. Saat ia mendarat ke lantai, tubuhnya kejang-kejang. Mereka berlari ke arahnya, tetapi sebelum bisa mendekat, Rina berhenti bergerak. Tubuhnya kaku, matanya kosong. Doni mengguncangnya dengan panik. "Rina, bangun, jangan begini." Tapi Rina tidak bergerak. Siska mulai menangis. Dia nggak bernapas." Anton menyentuh leher Rina, mencoba mencari denyut nadi. Tidak ada denyut nadi di lehernya. Darahnya membeku. Rina sudah mati. Bayu yang masih terbaring di lantai menatap mereka dengan wajah pucat. Astaga, dia beneran mati. Anton menatap tubuh Rina yang kaku. Ia tidak ingin mempercayainya. Tetapi kenyataannya jelas. Rumah ini baru saja mengambil korban pertamanya. Sejenak, semuanya terdiam. Kemudian, terdengar suara tawa kecil. Pelan, serak. Mereka semua menoleh ke tubuh Rina. Dan saat itu juga, mata Rina
terbuka kembali. Tetapi itu bukan lagi dirinya. Senyuman lebar yang tidak manusiawi terbentuk di wajahnya. Dan suara yang bukan miliknya keluar dari bibirnya. Satu nyawa tidak cukup. Aku masih lapar. Anton, Siska, Doni, dan Bayu langsung berlari ke arah pintu. Mereka menggedor sekuat tenaga, berusaha mencari jalan keluar, tapi tidak ada yang bisa keluar. Rumah ini belum selesai dengan mereka, dan mereka tahu akan ada korban berikutnya. Anton, Siska, Doni, dan Bayu berusaha membuka pintu dengan putus asa. Tangan mereka gemetar, napas tersengal, dan keringat dingin membasahi tubuh mereka. Tetapi pintu itu tetap tidak bergeming. Dari belakang mereka, Rina yang sudah mati kini berdiri dengan senyum mengerikan. Matanya yang dulu indah kini hanya rongga hitam pekat. Kalian pikir kalian bisa pergi dari sini? Suara itu bukan suara Rina. Terlalu dalam, terlalu serak, terlalu bukan manusia. Doni mundur dengan wajah penuh ketakutan. Rina, ini aku. Sadar, Rin. Tapi Rina tidak menjawab. Ia hanya tertawa pelan, dingin, menusuk tulang. Lalu, ia melangkah maju. Anton meraih sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Sebuah vas bunga besar dari meja dekat pintu. Tanpa ragu, ia mengayunkannya ke arah Rina. Vas itu menghantam kepala Rina, membuatnya terhuyung. Tapi kemudian Rina menoleh ke arah mereka kembali, seolah pukulan itu sama sekali tidak berpengaruh. Kalian tidak bisa melawan kami. Siska menjerit ketakutan. Anton menarik Siska, Doni, dan Bayu menuju tangga. Mereka berlari secepat mungkin, naik ke lantai 2, mencari jalan keluar lain. Di bawah, Rina tertawa semakin keras. Kalian mau lari kemana? Di lantai 2, suasana jauh lebih mencekam. Lampu-lampu berkedip, udara semakin dingin, seperti mereka berada di dalam lemari es. Setiap langkah terdengar bergema di koridor yang kini terasa lebih panjang dari sebelumnya. Kenapa rumah ini kayak berubah bentuk? Bayu berseru panik. Doni mencoba membuka pintu kamar yang ada di sepanjang lorong, tetapi semuanya terkunci. Sial, kita terjebak di sini. Anton mencoba menenangkan pikirannya. Mereka harus menemukan jalan keluar. Jendela kamar, kita bisa lompat. Ia menarik Siska dan bergegas menuju kamar utama. Dengan sekali dorong, pintu itu terbuka. Namun begitu mereka masuk, mereka semua membeku. Di dalam kamar itu, di tengah-tengah ruangan, sebuah cermin besar dengan bingkai kayu hitam yang berukir. Dan di dalam pantulannya, mereka tidak sendirian. Anton, Siska, Doni, dan Bayu berdiri di depan cermin dengan ketakutan. Di dalam pantulan, bayangan Rina ada di sana. Tapi bukan hanya Rina, ada sosok lain. 5 sosok, bayangan gelap, berdiri di belakang mereka. Siska menahan napas. Bayu mundur beberapa langkah, tetapi pantulan dirinya di cermin tetap diam di tempat. Bukan hanya itu, pantulan Bayu mulai tersenyum. Tersenyum dengan cara yang tidak seharusnya. Tiba-tiba, pantulan itu mengangkat tangannya sendiri dan menyentuh permukaan cermin. Dan sebelum ada yang bisa melakukan sesuatu, Bayu tersedot ke dalam cermin. Doni berusaha menariknya kembali, tetapi Bayu menghilang begitu saja, seperti asap yang tertelan ke dalam kaca. Di dalam pantulan, Bayu masih ada di sana, tetapi tubuhnya kini membusuk. Matanya kosong. Ia menempelkan tangannya ke dalam cermin, seolah mencoba keluar. Lalu ia berbisik, "Tolong aku." Seketika, pantulannya lenyap. Anton memeluk Siska yang sudah menangis ketakutan. Doni menatap cermin dengan wajah penuh keputusasaan. Mereka sudah mengambil Rina. Sekarang Bayu. Kami harus keluar dari sini. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah kaki terdengar dari belakang.
Perlahan, mereka menoleh dan melihat Rina berdiri di ambang pintu. Namun kali ini, ada sosok lain di belakangnya. Seorang lelaki tua dengan baju hitam panjang. Wajahnya penuh luka dan matanya hitam pekat. Anton menelan ludah. "Siapa kau?" Lelaki itu menyeringai, lalu berbicara dengan suara yang bergaung di seluruh ruangan. Kalian telah mengambil sesuatu dari rumah ini, maka sebagai gantinya, kalian harus membayar dengan nyawa kalian. Anton menggenggam tangan Siska erat. "Kami tidak mengambil apapun. Kami hanya ingin pergi." Lelaki itu tertawa kecil. Kalian membangunkan kami, membuka dinding yang seharusnya tidak pernah dibuka. Sekarang, kami tidak akan membiarkan kalian pergi. Doni gemetar. "Apa yang kalian inginkan?" Lelaki itu menatapnya dengan tajam. Tebusan. Anton menelan ludah. "Tebusan apa?" Lelaki itu tersenyum menyeramkan. 1 nyawa lagi. Maka 2 dari kalian boleh pergi. Seketika, suasana menjadi lebih dingin. Doni, Siska, dan Anton saling berpandangan. Mereka harus memilih. Salah satu dari mereka harus mati. Anton memejamkan mata. "Ambillah aku sebagai tebusan." Siska menjerit kaget. Enggak, Mas. Apa-apaan kamu? Tapi Anton hanya tersenyum lemah. "Aku yang membawa kalian ke sini. Aku yang harus bertanggung jawab." Doni menggeleng keras. "Jangan gila. Kita pasti bisa cari cara lain." Namun lelaki tua itu hanya berdiri di sana. Jika tidak ada yang memilih, maka kami akan mengambil kalian semua. Anton menarik napas panjang, lalu berlutut. "Ambil aku." Lelaki itu tersenyum. Dan dalam sekejap, Anton menghilang. Siska menjerit histeris. Doni menariknya keluar dari ruangan sebelum sesuatu yang lain bisa terjadi. Saat mereka berlari ke tangga, rumah itu mulai bergetar. Dinding-dindingnya mengerang. Suara-suara jeritan terdengar dari dalam. Dan ketika mereka mencapai lantai bawah, pintu depan terbuka sendiri. Mereka tidak berpikir 2 kali. Siska dan Doni berlari keluar rumah itu secepat mungkin. Begitu mereka melewati gerbang, rumah itu menghilang. Hanya tersisa lahan kosong yang dipenuhi ilalang tinggi. Siska terjatuh, menangis tanpa henti. Anton sudah tiada. Doni hanya berdiri di sana, tubuhnya gemetar. Mereka selamat, tapi dengan harga yang mengerikan. Rumah itu sudah mendapatkan yang diinginkannya. Beberapa bulan kemudian, rumah itu muncul kembali, dan di malam-malam tertentu, kadang terdengar suara ketukan di dinding, kadang terdengar suara seseorang berbisik, dan bagi mereka yang cukup berani untuk melihat ke dalam cermin di sana, mereka akan melihat seorang pria berdiri di balik kaca, karena Anton terjebak selamanya.